Astagfirullah. Celak. Ini emak-emak semua ini. Nenek-nenek ada. Yang remaja ada. Perawan ada perawan. Janda ada janda. Yang mana yang janda? Penonton. Penonton. Beli lilin, beli skuter. Kenalin orang ganteng. Minum sekuteng minumnya di buaran. Minum sekuteng minumnya di buaran. Maaf saya mah ganteng emang turunan. Turunan gantengnya turunan, jadi pas tanjakan jelek lagi. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak belinya di Cibodas, biarin nggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-solehah. Pulang dari sini dapat hadiah dari Pak RT 10 juta rupiah, dipotong pajak. Pak RT ada? Pak RT? Bu RT nya hadir. Yang mana Bu RT? Mana Bu RT? Serius ada Bu RT nggak? Oh Bu RW. Yang mana Bu RW nya? Itu Bu RW. Masya Allah. Bu RW nya ini ngingetin ngingetin saya sama kota yang ada di Jawa Barat, Ciamis, cantik, imut dan manis. Bu RW, saya boleh kasih pantun nggak? Makan mie emang enaknya mie rebus, makannya di warkop jangan dibungkus. Bu RW, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dululah 100. Jangan salah, Bu RW orang Babelan pinter pantun. Ustadz saya jawab pantunnya. Dijawab anak Bu RW. Ustadz makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat Ustadz mah jangankan cuma 100, 10 juta pagi ini saya transfer. Amin ya robbal. Bu RW mohon maaf saya mah orangnya suka bercanda, jadi jangan dianggap bercanda. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratil ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, ustadz, ustazah, alim ulama yang kami hormati, Bapak Ustadz Haji Mardi SPDMM, Bapak Ustadz Haji Abdul Syukur SPDI, Bapak Ustadz Naim SHI, Bapak Ustadz Syukuran Ma'mun SPDI, Bapak Ustadz Haji Roji MPD, Bapak Kadus Ahmad Jayadi. Pak Kadus itu berarti kepala dusun. Juga yang saya hormati Ustadz Haji Mahfud Baihaqi, Bapak Ustadz Haji Muhammad Rizan, dan Bapak Kepala Desa. Ada hadir? Mana Pak Kadesnya? Alhamdulillah Pak Kadesnya udah hadir. Udah kenal sama Pak Kades? Namanya siapa? Hah? Satu-satu kok. Ayo. Nah, dengar. Apa Pak? Panggilannya Pak David. Udah kenal Pak David? Udah? Jawab jujur. Gantengan saya apa gantengan Pak Kades?
nggak boleh diskriminasi kok. Bilang dua-duanya ganteng gitu. Gantengan siapa Pak? Dua-duanya kan ganteng, cuman bedanya beliau gantengnya mobil jadul. Ini zaman saya SD ada mobil namanya mobil Katana. Ini beliau tipe Katana, singkatan kalem tampan mempesona. Kalau saya mah cumi rebus, cuami yang rekeningnya bagus. Ya mah, ya kan begitu kan, anak-anak sekarang mah apa-apa dibikin lucuan, dijadiin singkatan ya kan. Jogja, jodoh orang gua jaga. Kenapa? Karena dari Palembang pacaran lama berakhir tumbang. Akhirnya dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Lanjut dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Akhirnya berangkat ke Irian Jaya, iri sama temen yang dapat janda kaya. Ya. Asal jangan berangkat ke Salatiga. Tahu Salatiga? Salahkah aku jika jadi orang ketiga? Rungkat jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Sahabat saya juga, kori kita yang baru datang Kiai Muammar, kita doakan juga guru-guru kita sehat berkah panjang umur. Yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak, para remaja, para pemuda, ini anak-anak udah pada rame begini. Juga ada sahabat saya ini, ada Buliah ini, masya Allah. Buliah ada di sini dekat rumahnya. Alhamdulillah, fans. Ya Buliah ya, sehat Buliah ya. Nih ibu-ibu pada sehat apa enggak nih? Ini ngomong-ngomong, ibu-ibu sehat apa enggak? Ini ramai banget sampai ke belakang ya, luar biasa. Kenapa? Bu, ada artis ibu kota. Ya, ibu sehat Bu? Alhamdulillah, beneran sehat. Titip buat ibu-ibu. Apa Bu? Titip buat ibu-ibu, dijaga kesehatannya. Kenapa Ustadz? Karena menurut penelitian, ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis ya. Makanya bapak-bapak dengerin, bapak-bapak, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena suami yang baik, kata ibu-ibu, suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu mah nggak perlu Bu 4 sehat 5 sempurna ya, yang ibu perlukan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Setuju ibu-ibu? Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin dulu 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin, yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami nggak ganteng, hitam, kecil, pendek, hidup, biarin, yang penting banyak. Saya juga kelihatannya mah ceramah padahal lagi nyari pahala. Suuzon sama Ustad. Di mana ada Ustad Kiai dipanggil ceramah minta bayaran? Kagak ada. Kita mah diajarin sama guru di pesantren. Kalau ada Ustad Kiai dipanggil ceramah minta bayaran, dosa. Lebih dosa yang manggilnya. Orangnya suka bercanda, jadi jangan dianggap bercanda. Ada pepatah Cina mengatakan, taken maka taksai, taksai maka takcing. Tahu artinya nggak? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini orang Babelan. Ini kenal nggak nih sama artis ibu kota? Oh, enggak pernah lihat saya di TV apa? Di TikTok nggak FYP? Berarti di sini saya nggak terkenal. Bulia, kok saya nggak terkenal? Di sini saya nggak terkenal benar. Berarti ini ramai bukan nungguin saya. Hei, Potati dengerin. Ini artis ibu kota nggak kenal. Tahun kemarin viral di TikTok. Tahu nggak yang mana lagunya? Cikini. Tahu itu? Coba. Yang nonton udah 35 juta. Wow. Coba. Cikini. Orang iri hidupnya gak bahagia.
Cikampek Tasikmalaya. Itu mah lagu aslinya Ce Edo, Ce Fatin, Ce Iis, itu mah lagu aslinya kok Tati. Ini mah lagu saya yang udah saya islamisasi lagunya. Lagunya isinya ilmu dakwah isinya. Dengerin dulu makanya, dengerin. Nih dengerin. Nih nadanya tolong dari W ke C. Habis itu dari C ke box. Habis dari WC cebok. Bau kok kagak cebok. Dengerin. Petati dengerin. Nih Petati bininya Bang Jali kan bener yang anak itu tuh. Ya. Dengerin. Cikini gegondang dia. Orang kok cakep. Orang iri hidupnya gak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin tetangga. Cianjur ke kampung sawah, banyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup orang. Tepuk tangan. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sopi COD. Kalau dilanjutin. Udah kenal sekarang? Nah, tahun ini juga viral lagi. Tapi ntar kita nyanyiinnya di ujung. Gara-gara sebotol. Itu kan lagu aslinya. Ntar kita di ujung kita nyanyiin itu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf kepada panitia. Ini mohon maaf banget ini. Ini saya kalau di TV sebab ini MC. Ya Allah masih cantik banget. Kelas berapa? Kamu siapa namanya? Sania Aulia. Sania, kamu tahu nggak kenapa kalau hujan turunnya air? Bilang nggak tahu gitu. Ulang. Ini ada yang video nggak? Kalau mau video saya, hop di sebelah kanan. Saya angle gantengnya sebelah kanan soalnya. Sania, kamu tahu nggak kenapa kalau hujan turunnya air? Soalnya kalau turunnya kamu nanti jadi rebutan. Ya, munduran dikit, cantiknya kelewatan. Bu, ibu, tolong dijawab. Ini ibu ngumpul di sini mau ngapain? Maulid, memperingati maulidnya siapa? Nabi Muhammad. Kenal nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kangen nggak sama Nabi Muhammad? Pengen nggak masuk surga duduk bareng sama Rasulullah di surga? Pengen? Angkat tangan yang pengen masuk surga. Kok Tati lagi ya kakak kompak? Diem mulu. Angkat tangan apa? Angkatan pengen masuk surga apa enggak? Bareng. Belum, ntar dulu. Angkat tangan yang pengen masuk surga. Astagfirullah. Bareng. Yo, angkat tangan yang pengen masuk sumur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kok mau masuk sumur? Diajak masuk surga pada nggak semangat. Siapa yang pengen masuk surga? Yang pengen masuk sumur? Ini orang Babelan loh, rada. Jamaah, pengen masuk surga pengen? Kumpul bareng sama Nabi pengen? Pertanyaannya, udah punya belum tiketnya? Astagfirullahaladzim, dengan pede bilang belum? Emang empok yakin besok masih hidup? Empok yakin pulang maulid empok masih hidup? Lah kalau belum punya tiket entar gimana? Walikulli ummatin ajal. Setiap kita, setiap manusia itu ada tanggal kadaluarsa. Ini apa namanya nih? Air. Ini air saya. Ini minuman kesehatan namanya. Toya Light toh. Ini kalau mau beli ntar ada di sono. Kalau satu harganya 20.000. Kalau beli 3 50.000. Ini mah bukan air biasa, air kesehatan. Ini ada tanggal kadaluarsanya nggak? Ada. Ada tanggal kadaluarsanya ada. Ini Prima juga namanya. Ada tanggal kadaluarsa.
makanan, minuman, kongguan, marjan, aqua, semua ada tanggal kadaluarsa Bapak Ibu. Manusia pun sama, ada tanggal kadaluarsanya. Kok coba dicek di telapak tangannya, ada nggak tanggal kadaluarsanya? Bisa jadi pulang maulid kadaluarsa, ada yang besok kadaluarsanya, ada yang bulan depan. Kalau saya mah Ustadz bebas, mau empok duluan boleh, saya belakangan bebas. Saya atau dibalik, saya yang belakangan, empok duluan. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Ustadz encep. Sebentar ini Bu Lia, kayaknya saya baru pertama kesini ya, kok kayak dendam banget misalnya. Bu, please deh, aku tuh selalu ngomong. Sebetulnya bukan masalah matinya, nadanya. Dari awal biasa aja. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, Ustadz cep. Nah itu dia. Nih, saya mah orangnya baik. Walaupun ibu-ibu dendam ke saya, mau doain saya begitu, saya mah kasih gratis. Tapi yang bilang ganteng, pas bagian ayahnya bilang ganteng, ini saya kasih gratis. Ibu banyak manfaatnya, ibu punya hipertensi, asam urat, kolesterol, lemah dan lain sebagainya, pengen awet muda nih saya kasih. Serius, gratis buat empok, tapi yang bilang ganteng. Ayo siap? Mana panitia, boleh minta tolong panitia? Kasih ke ibunya yang beruntung dapat 20 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Ustadz Encep yang ganteng. Oh, minta tolong Pak, mana? Oke, biasa. Ya, siapa? Yang bilang ganteng, yang bilang ganteng. Pengen hadiah nggak? Jangan lihat airnya, lihat yang ngasihnya artis ibu kota orang ganteng. Ya, orang kaya, orang miskin, raja-raja, Ustadz Encep. Empok ini deh, Pok, ini Pok. Paling depan, paling semangat, ya Allah, Pok, pegang Pok. Pok boleh berdiri. Mbak mau masuk TV apa enggak? Kalau masuk TV, Mpok lihat ke kamera sono. Nah, masuk TV One. Dada papa masuk TV. Pok, Pok dicek mic-nya Pok. Ada suaranya enggak? Halo. Oke. Mpok apa tante apa kakak manggilnya? Hah? Mpok aja orang Betawi, ah? Encep itu apaan? Empok aja deh yang gampang Pok. Pok lihat kamera Pok. Nah, jangan lihat saya, ntar Pok terpesona. Semua gitu. Gitu lihat. Emang gitu Pok, kalau sama orang ganteng tuh nggak bisa berpaling, pengen lagi mulu Pok. Pok, Empok namanya siapa? Nama saya Haja Mas Turo. Empok pakai awalnya. Nama Empok, nama saya Haja Mas Turo. Bisa nggak? Siap. Bu Haji namanya siapa? Nama saya Ibu Haja Mas Turo. Ya. Bu Haji tinggalnya di mana? Bu Haji tinggalnya di Pulau Timbahan. Iya. Ustadz Encep ganteng apa jelek? Ganteng. Baji, siap nyanyiannya masuk nih. Kalau bilang ganteng, ambil 20 juta dalam bentuk air ini. Dipotong pajak. Orang kaya Mati. yang lain diem dulu apa? Bu Haji pada agresif banget orang ganteng. Biasa aja. Bu Haji dulu diem. Ya Bu Haji. Orang kaya Mati. orang miskin Mati. raja-raja Mati. Ustadz Encep Ganteng. Bu Haji akan mendapatkan 20 juta rupiah. Alhamdulillah. Survei membuktikan. Bilang dong biar kayak di TV-TV biar rame. Ada. Entar. Ulangi. Apakah Bu Haji akan mendapatkan 20 juta rupiah? Survei membuktikan. Tepuk tangan buat Bu Haji. Bu Haji punya keluhan apa di badannya? Kurang duit sama
Ustaz. Masih punya suami nggak Bu Haji? Enggak. Enggak. Cocok Bu Haji. Ini air bisa jadi air anti jomblo. Tapi syaratnya Bu Haji, itu sebelum diminum sama Bu Haji harus ada yang dibaca dulu. Boleh ikutin saya? Bubur aing, bubur panjang rupa video wakil dalil sorry udah dari ciri-ciri gitu lang beding kecipitnya bulu parah memencoslah tiupin kok apal Bu Haji? Enggak. Tepuk tangan buat Bu Haji dong. Makasih Bu Haji ya. Ustaz. Sama-sama. Mungkin bawa pulang. Jangan punya panitia ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi tiket kita buat masuk surganya apa? Saya husnudon. Saya berbaik sangka sama warga Babelan. Tidak mungkin warga Babelan Masjid Ghairu Jami Al Jihad tidak mungkin ngadain acara sebesar ini, memperingati maulid sekeren ini. Tidak mungkin kalau bukan karena cinta sama Rasulullah. Ibu-ibu ngumpul di sini tadi saya tanya, bukan karena saya kan? Bukan karena ada orang ganteng, bukan. Karena apa? Ini bukti ibu-ibu, empok-empok, anak-anak semua cinta sama Rasulullah. Ibu, dengan kita cinta sama Nabi bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Ustadz jangan ngarang, enggak ngarang. Hadisnya sahih. Ketika Rasul keluar dari masjid, Bapak Ibu, ada seorang pemuda nanya ke Nabi, ya Rasulullah mata sa'ah, kata pemuda ini, ya Rasul kapan kiamat? Kapan? Nabi nggak jawab. Nabi balik nanya, ma'adad talaha, lu nanyain hari kiamat, emang lu udah punya bekalnya buat hari kiamat? Kata Nabi. Apa jawaban pemuda ini? Ya Rasulullah, ma'adadtu laha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Kata pemuda ini, kok dengerin, kok tati jangan main HP, dengerin, main HP mulu dari tadi, cewek mau lidah. Dengerin, pemuda ini ketika ditanya sama Nabi bekal buat masuk surga, bekal buat menghadapi hari kiamat, apa bekalnya? Pemuda ini mengatakan, ya Rasul, sholat sunnah saya mah nggak banyak, puasa sunnah boro-boro, sedekah apalagi ya Rasul, terus bekalnya buat hari kiamat apa? Kata pemuda ini, ya Rasul, untuk menghadapi hari kiamat aku punya satu bekal, dan dengan bekal ini aku pede. Apa bekalnya? Satu, Bapak Ibu, uhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Ibu tahu jawaban Nabi apa? Fa'anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang engkau cintai. Hari ini kita ngumpul di sini karena cinta sama Nabi, nanti kita pun akan dikumpulkan di surga bareng Rasulullah. Makanya Ibu, saya itu paling seneng ada anak muda, para remaja pada hadir. Biar apa? Biar mereka cinta sama Nabi bisa nyontoh Nabi. Anak sekarang kok mohon maaf, mudah-mudahan yang di Babelan mah enggak, yang di sono ini mah yang anaknya Cedoh, Cepatim sama Ceis yang di Sukabumi. Ya Allah, kok anak sekarang mah ampun. Nih kalau pagi di masjid, kalau di sini mungkin insya Allah enggak. Di sono kok itu masjid subuh-subuh isinya cuma S1, S2, S3. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat sepuh. Yang mudanya pada nggak ada. Pas saya tanya yang muda-muda, kenapa sih pada nggak ke masjid kalau subuh? Jawabannya apa? Santai aja Ustadz, kita mah masih muda, umurnya masih panjang, paling yang mati duluan engkong-engkong. Saya bilang, hei anak muda, justru menurut data BPS Bapak Ibu, angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda. Kenapa angka kematian lebih banyak di kalangan remaja pemuda? Lihat realitanya, yang tawuran remaja pemuda, yang narkoba remaja pemuda, sebotol minuman juga remaja pemuda, trek-trekan balap liar remaja, hamil duluan aborsi
remaja, pok mohon maaf pernah nggak ada berita di TV One pagi-pagi, selamat pagi bertemu lagi bersama saya Encep Wicaksono, telah terjadi tawuran antara panti jompo Babelan dengan panti jompo Tambun karena alasan asmara memperebutkan cintanya Nenek Edo. Pok ada nggak tawuran antar panti jompo? Nggak ada. Kakek-kakek umur 80 bawa katana sama gear samurai itu. Lu anak mana lo? Gua anak panti jompo Babelan kota nih. Nggak ada. Kakek-kakek nge-fly di flyover ada malam minggu. Nggak boleh. Hamil duluan, aborsi, ada nenek-nenek. Tanya sama Bu RW. Bu RW pernah ada nggak tiba-tiba ada warganya, Bu RW tolongin saya, kenapa nenek Edo ini Bu RW? Bu hamil duluan, sudah 3 bulan tidak. Makanya anak-anak muda titip, jangan sampai lautan diseberangi, gunung didaki tapi masjid hanya dilewati. Jogging puluhan kilometer mampu tapi masjid yang hanya beberapa meter tidak sanggup. Wow. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Makanya ibu didik anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh dan soleh, cinta amanah. Mohon maaf punten banget, mohon maaf. Nggak tahu kalau anak-anak di sini, anak-anak yang di Solo kok ngedidiknya susah kalau zaman sekarang. Beda dengan zaman kita dulu kok. Zaman kita mah kok kalau dipanggil sama orang tua, sama emak abah kita itu masih enak dipanggilnya. Tom, lu habis dari mana? Itu baju sampai kotor begitu dari mana? Jawaban anak dulu masih enak. Maaf ya Pak, tadi habis main bola jatuh. Itu kenapa basah kuyup? Kecebur comberan. Maafin ya Pak, ntar gua yang nyuci nggak apa-apa. Oh bagus. Anak sekarang ditanya sama orang tua nggak begitu jawabannya. Ngeselinnya luar biasa. Tom, lu habis dari mana? Baju sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Ditanya sama orang tua yang bener, sampai basah kuyup dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Astagfirullahaladzim, ini jam 10 malam baru pulang dari mana? Aku tersesat dan tak tahu ada jalan pulang. Lu kagak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang. Coba itu sama anak digituin enak apa enggak? Hati-hati po, anak bandel susah dibilangin. Jangan nyalahin orang, apalagi nyalahin setan. Dasar lu anak setan, jangan. Kata guru kita, mafil aba fil abna. Apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyok. Makanya kalau anak bandel jangan nyalahin orang, lihat ke diri kita. Ini mah pengen anaknya jadi pencinta Al-Quran, pengen anaknya jadi qori, pengen anaknya cinta Nabi. Bapaknya tiap hari nyanyiin apa? Senangnya dalam hati kalau beristri dua, orang dunia sudah semuanya yang punya. Bapaknya begitu, lakinya begitu, bininya sama. Pulangkan saja aku pada ibu atau aku. Lah bapaknya begitu, emaknya begitu, nurun ke anak yang keluar dari kamar. Ulangnya duluan sudah. Makanya kok kalau pengen anak soleh dan soleha, kata Imam Ghazali apa? Wa yabda'u bi sholahi nafsi. Mulai kitanya jadi orang tua yang soleh dan soleh. Ya Allah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini mau nanya dulu nih, saya suka keenakan kalau udah begini. Kira-kira kalau di Babelan Ustaz itu ceramah berapa menit ya? 2 jam. Astagfirullahaladzim. Serius 2 jam kalau di Bekasi? Emang gak capek dengerin ceramah 2 jam? Yang capek siapa? Ustadznya. Kasian gak sama ustadznya? Mulia, tolongin saya ini. Maaf kok, maaf banget ini mah. Saya mah bukan masalah capek sebetulnya.
karena saya masih muda. 2 jam 3 jam gaskeun saya mah, yang penting dapat amal soleh. Amplop mulia, amplop amit-amit. Saya mah nggak pernah ceramah mikirin amplop, nggak pernah saya mah. Isinya nggak pernah mikirin isinya, nggak pernah mikirin amplop. Itu ngapain dipikirin, orang yang mikirin panitia ya lah. Tadi kalau kita cinta sama Nabi udah dapat garansi kita masuk surga. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mencintai Nabi? Kalau bilang cinta doang mah anak TK juga bisa. Artinya apa? Harus ada pembuktian dari kita, Bapak Ibu. Di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, bukti kalau kita cinta sama Nabi yang pertama al-iqtida'u bihi. Nyontoh Nabi, meneladani Nabi, ngikuti Nabi. Pok tolong jawab. Nabi itu akhlaknya sombong apa rendah hati? Sombong apa rendah hati? Jadi kalau ada orang sombong, nyontoh Nabi apa nyontoh iblis? Ada orang sombong di sini? Bilang nggak ada. Itu jaga image di depan ustaz, nggak ada gitu. Ada orang sombong di sini? Nggak ada. Yang ada yang di mana? Yang di sono, yang pindah ke sini. Sama aja. Orang sombong kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Bapak Ibu, kata Nabi, orang sombong ada sebiji sawi kesombongan di dalam hatinya, nggak bakal masuk surga kata Nabi. Ada orang sombong? Nggak ada. Jangan mentang-mentang punya, memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuasa, menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Encep ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 6, jangan lupa ketik Encep, kirim ke 7288. Tong hilapnya. Bu, orang sombong mah, ini kata guru saya lagi nih, orang sombong kok. Biasanya ibu-ibu kan yang begitu. Biasanya kok orang sombong kata guru saya, jangankan di akhirat. Orang sombong mah di dunia aja udah kalah sama tukang jengkol. Tahu Cedoh, tahu? Punya tetangga Mang Udin. Nih Mang Udin tukang jengkol, jualan di pasar Cedoh. OKB, orang kaya baru. Maklum orang kaya baru kok mau ke pasar doang, mau nyombong ke Mang Udin, cincinnya dia pakai semuanya di jarinya. Mau ke pasar doang, ketemu Mang Udin, Mang Udin, jengkol berapaan? Dia nggak tahu kalau Mang Udin juragan jengkol, kontrakannya, tanahnya di mana-mana. Gigi Mang Udin dari emas semuanya. Dibalas sama Mang Udin. 10.000. Orang sombong jangankan di akhirat kok, di dunia aja kalah sama tukang jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Punten MC penceramah kedua udah hadir? Oh belum. Oh bagian sama lama ini mah. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, bukti yang pertama tadi apa, Bo? Oh. Ini kenapa? Ini terlalu terpesona apa gimana sih, Bo? Nanya ini, yang pertama bukti cinta sama Nabi apa? Di pada nggak apa-apa. Lagian ngajinya yang bener, ngosong ibu-ibu begitu. Kirain ibu-ibu kalau nggak gibah itu di luar pengajian. Ada di dalam pengajian masih ngomongin orang. Mending ngomongin orang yang jauh, ustadznya diomongin.
saya ceramah di Bogor kok malam. Pas di mobil, Ustaz tadi diomongin sama ibu-ibu, astagfirullah, di pengajian ngomongin ustaznya. Tapi kalau yang di sini enggak kan? Pas tadi saya datang ibu nggak ngomong saya kan? Takutnya ada, oh itu ustaznya. Ganteng sih, tapi sayang pendek. Macam-macam saya. Ada tukang gibah di sini ada. Ibu-ibu kalau mau gibah. Hati-hati Pak. Ibu-ibu kalau mau gibah itu ada dua tipe. Kalau gibahnya biasa aja, suaranya kenceng kayak gini. Pak, sini. Nah, apa sih? Lu tahu kagak RT kita yang baru? Tahu kenapa beli mobil baru tahu kemarin? Masa sih? Lu kagak percaya sama gua. Kalau ngomongnya masih kenceng kayak begitu, berarti gibahnya itu belum hot, gosipnya belum hot. Kalau gosipnya hot, hati-hati. Mak-mak ngegosip, gosipnya hot banget, lagi viral. Rumusnya ada dua. Gerakan tangan semakin sedikit, suara semakin rendah. Kalau ibu-ibu yang di sini enggak kan? Enggak dong, ibu-ibu yang di sini mah insya Allah ibu-ibu soleha semuanya. Ustaz kok tahu ibu-ibunya soleha? Aku kelihatan pada pintar ngaji Ustazah. Kelihatan banget. Kelihatan dari mananya? Dari alisnya 6 harokat semua. Bulia masih ingat Bulia? Alis di ibu-ibu ada dua ya? Ada alis mad tobi'i, ada alis mad wajib mutasil. Alis mad tobi'i mah 2 harokat doang panjangnya. Seret. Ada alis mad wajib mutasil panjangnya 6 harokat, panjang sampai ke belakang sampai ke kepala sini. Makanya bapak-bapak jangan pernah bermimpi bisa ngatur perempuan Pak. Perempuan mah jangankan kita suami, Allah aja yang ngasih alis, dia hapus, dia gambar alis baru, apalagi kita suami. Makanya ibu-ibu, kata teman saya, ibu-ibu itu diciptakan oleh Allah bukan untuk dimengerti tapi untuk dicintai. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Jadi kok yang pertama apa tadi? Alis 6 harokat, mencontoh bukti cinta sama Nabi, ngikutin mencontoh ngikutin apa disampaikan oleh Kalau engkau cinta sama Nabi, buktikan. Apa kata Nabi? Kata Nabi, perempuan ahli surga, denger ini. Ini pulang dari sini, awas nih kalau nggak berubah. Perempuan ahli surga, kata Nabi, kalau engkau cinta sama Nabi nih, kata Nabi yang pertama al-wadud. Perempuan ahli surga itu lemah lembut sama suami, penyayang sama suami. Empok kalau suaminya pulang mancing, pulang kerja, di mana sambutannya? Kalau empok cinta sama Nabi, wadud, welcome home. Ayah habis kerja pasti capek banget kan, sini benda pijitin. Empok gitu nggak sama suami? Terus kalau suami pulang kerja diapain? Ngapa lu siang-siang baru pulang? Baru ngojek setengah kita pulang, emang dapat duit? Soalnya berangkat lagi. Hati-hati, nggak bakal berkah hidup begitu. Dengerin, suami ini curhatan suami ini. Ini air putih kok. Ini air putih. Air putih yang disuguhkan oleh seorang istri ke suaminya yang pulang kerja dan capek, walaupun air putih tapi menyuguhkannya dengan muka semanis madu, air putih ini bisa manis. Coba aja kok. Sayang, maafin bunda ya, kebetulan udah akhir bulan, kemarin juga pinjol alhamdulillah udah lunas. Jadi kita sekarang nggak ada tabungan. Sayangku, cintaku, belahan jiwaku. Ih, kok pada ketawa ya? Itu saking nggak pernahnya begitu. Empok bilang gitu, sayangku, cintaku, suamiku, belahan jiwaku. Aku siapkan sebotol air putih untuk kamu sayang. Tapi aku jamin air putih ini akan terasa manis. Kenapa sayang? Karena senyumku sudah tumpah di air ini.
diminum sama suaminya. Makasih ya sayang. Enak kok begitu. Beda dengan air susu. Ini air apa nih? Ini air susu nih. Ini saya coba ini air susu. Apa bukan ini? Air susu. Bismillah. Ini air susu beneran. Bismillah. Bener air susu ini mah. Asli. Ini bisa dibungkus nggak sih? Kok Mpo ngasih air susu ke suaminya, tapi cara ngasihnya tidak semanis madu. Air susu jadi pahit. Nih air susu, minum. Tadi minta air susu, gua siapin. Ini minum, ini gua minum ini, minum kan? Jadi suami kagak ngerti banget. Tiap hari main burung mancing, minum kagak? Coba bapak-bapak kira-kira dikasih air minum begitu enak apa enggak? Makanya pok bener kata Nabi, perempuan yang lemah lembut penyayang sama suami calon penghuni surga. Pok kalau cinta sama Nabi pulang dari sini langsung berubah. Pulang ke rumah pakai baju dinas sambut suaminya. Ustadz bukan begitu. Saya bukan nggak mau lemah lembut sama suami. Gimana suaminya Ustaz? Ya kalau suaminya agak romantis sama kita, ngapain kita begitu? Itu salahnya bapak-bapak. Padahal Nabi romantisme itu ngajarin sama kita. Ibu tahu Nabi itu kalau istrinya nangis, Nabi usap air matanya. Empok kalau nangis diapain sama suaminya? Diomelin. Itu yang salah bapak-bapak tuh. Ngapa sih lu nangis mulu? Bu RT biarin. Si RT memang begitu, bocah kagak disekolahin. Besok acara RT kagak usah datang. Ada Bu RT ada? Bukan RT sini, bukan. Ini mah RT yang Ceedoh cepatin Ceiis yang di Solo. Makanya bapak-bapak, nih saya mah kalau istri nangis di rumah kok enggak saya omelin. Perempuan kalau lagi nangis nggak perlu omelan, nggak perlu nasihat, mereka perlunya validasi. Makanya istri saya nangis, saya mah datengin, saya pegang tangannya. Sayang. Ini nih yang jarang diromantisin. Ini perempuan haus kasih sayang. Sayang, beneran begitu. Sayang, saya pegang tangannya. Sayang. Ketika kamu menangis, kamu menjadi perempuan tercantik kedua di dunia ini. Yang pertama siapa mas? Perempuan tercantik pertama ketika kamu sedang tersenyum. Mas bisa aja. Enak kok digituin? Enak apa enggak? Enak banget. Pulang dari sini empok berubah. Tiba-tiba paling empok ntar dibilang PA. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini yang terakhir, udah jam 11 lewat, masih ada qori, masih ada penceramah. Ini yang kedua bukti cinta sama Nabi, dan yang terakhir bukti kita cinta sama Nabi, bukti kita cinta sama Rasulullah. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu, banyak menyebut nama Nabi. Oh, nih kalau empok lagi gabut, lagi masak, lagi nyuci, yang empok setel, yang empok ucapin dari mulutnya, dangdutan apa solawatan? Yang bener apa? Dangdutan apa solawatan? Allah. Solawatan kalau cinta Nabi. Ustadz bukan gitu, maaf banget. Saya ini kan dulu sukanya lagu-lagu Malaysia gitu Ustadz ya. Kayak Siti Nurhaliza, tuh cindai enak Ustadz. Bisa nggak saya sholatnya pakai nada itu? Boleh nggak? Enak kok ya Rasulullah. Salamun. Ih enak ya Rafi'asya. Apa kaya jirotal. Ya uhailal judiwal. Enak gak apa begitu? Udah mah enak, berkah lagi. Ustadz, kalau saya yang gak suka lagu Malaysia gimana? Saya sukanya lagu India Ustadz. Saya fansnya Sahrukan. Bisa kok yang pakai lagu India. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur.
Kiyo kitung hiho abetung hiho zindege abetung hiho. Enak Pak, tapi ini berlakunya buat ibu tidak berlaku buat bapak-bapak. Kenapa Ustaz buat bapak-bapak nggak berlaku? Maaf, selera musik bapak-bapak sama ibu-ibu beda. Bapak-bapak seleranya dangdut koplo adel. Ini bahaya kalau diterapin di bapak-bapak. Zaman mudanya nyawer biduan, udah tua pensiun, deket ke musola. Pas ke musola marbotnya nggak ada, dia azan pakai dangdut. Nah itu nggak boleh. Hayalah sholat, hayalah sholat. Boleh apa enggak? Itu yang tidak boleh. Terakhir, saya yakin bangsa Indonesia bangsa yang cinta sholawat. Berarti cinta amanah. Kok Ustadz tahu? Terbukti dari TikTok saya. Saya bikin lagu sebotol minuman versi cinta sholawat. Kalau viral di Empok nih yang bikin ini. Baru 2 minggu ngupload udah 20 juta yang nonton. Tahu yang mana lagunya? Gara-gara sebotol. Aslinya itu mah. Ini yang versi saya. Yang bisa boleh maju, saya kasih gratis minuman kesehatan. Takutnya Empok punya penyakit-penyakit, pakai minuman itu insya Allah sehat. Dengerin dulu lagu ini, dengerin. Ini biar anak-anak pada cinta sholawat nih. Ini dipakai sama hadroh-hadroh nih. Aduh, yang bikin Ustadz Encep yang ganteng itu. Jangan salah. Dengerin, Potati, dengerin Potati. Potati masih ada. Kenapa pulang? Dengerin dulu, pulang dia. Tunggu dulu. Gara-gara sering sholat. Dengerin dulu. Astag, dengerin dulu kan biar tahu. Ini panjang, ini ada rapnya ini. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Hobi orang yang sholawatan, pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawat, tambah lagi sholawatan lah. Masya Allah, aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Bisa? Mau bareng atau ngikutin saya dulu? Ngikutin dulu. Gara-gara sering katanya mau ngikutin. Kenapa? Bareng. Ayo. Gara-gara sering hidup tenang, hobi orang yang pastikan dapat. Gara-gara apa jadi gara-gara? Kalau lagi, padahal saya yang lupa barusan. Yang apa? Ada yang apa? Yang apa? Mana? Buat emak-emak aja. Ya, sambil tim saya keliling lu, barangkali mau beli air minum kesehatan. Ayo Pak, sini Pak, nyanyi sebotol minuman. Ini mah berkah, ini berkah ini. Ayo, bukan sembarangan lagu, biar anak-anak cinta sholawat. Jal, sambil keliling nggak apa Jal? Waduh si emponya ini makanya artis ya. Ladies and gentlemen, please welcome. Ayo. Ayo Pak, silakan Pak. Ya. Siapin air minumnya, siapin. Air minumnya nih buat empoknya nih. Boleh maju Pak ke atas. Situ aja. Nggak masuk TV situ mah. Masuk nggak? Masuk TV. Ya. Lihat sono Pak. Jangan lihat saya sono. Nah, mau kenalan dulu apa enggak? Enggak. Oh enggak. Suaminya ikut ke sini Pak. Enggak kedengeran. Janda enggak apa-apa ya Po ya, biarin janda juga, yang penting enteng ibadah.
Enteng ibadahnya po, tahajudnya enteng, duhanya enteng, sunnahnya juga enteng. Kita doakan berkah panjang umur. Silakan, po siapa namanya? Mulyana. Po Mulyana, dipanggilnya Po Mul. Siap. Po ke kamera, takutnya itu dipotong buat diupload ke TikTok ya, Mas ya. Iya. Baik, boleh kasih applause juga di sini, Po Mulyana. Applause tepuk tangan. Nah, ini hadiahnya Po udah siapin Po nih. Nggak usah beli, Po mah gratis aja. Silakan Po. Mau duet apa sendiri? Duet gak apa-apa. Oh ya, kalau apa sendiri aja silakan. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Masya Allah. Hobi orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Mantap. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawatan. Masya Allah. Tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Bareng-bareng. Gara-gara sering sholawatan, hidup tenang tanpa beban. Lanjut. Hobi orang yang sholawatan pastikan dapat ampunan. Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawatan. Mantap. Tambah lagi sholawatan lagi. Masya Allah aduh berkahnya kalau hidup sering sholawatan. Boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Ibu-ibu, yes or no? Kalau aku sih yes. Kok ini mudah-mudahan bisa manfaat. Yang tadi nggak hafal kan mantranya? Nggak hafal ya. Ini saya mau kasih 100 juta, siap nggak? Dipotong pajak, tapi pertanyaannya sedikit susah. Nggak apa-apa. Oke, sudah siap kok? Mau apa enggak? 100.000 maksudnya. Oh, mau ya? Oh. Pertanyaannya sedikit susah, Pak. Jangan 500.000, yang 100.000, 500.000 aja. Jangan deh, 1 juta aja, Pak. Soalnya susah pertanyaannya. Kok lihat kamera. Pertanyaannya, Pak. Konsentrasi. Sudah siap, Pak? Pertanyaannya adalah pada tanggal, bulan, dan tahun berapakah bapak saya lahir? Tepuk tangan buat empoknya lagi boleh. Makasih Po. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Untuk membuktikan kita cinta sama Nabi, bukti kita sayang sama Nabi, kita sholawat bareng-bareng. Sholatullah apa sholatullah? Siap. Suaranya dikeluarin biar kita dapat berkah, dapat syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala. Oh empok yang kerudung apa itu? Ungu. Oh empok yang kerudung ungu, cantik manis kayak ulat bulu. Saya doakan empok biar jadi orang tawagu. Salatullah ala toha rasul. Salatullah salam ala. Oh ibu yang kerudung coklat, jangan sampai ninggalin sholat. Rajin-rajinlah baca sholawat biar anaknya jadi pejabat. Sholat
peci. Bapak itu. Nah, ulang. Mana kamera? Kameranya pas kameranya nih. Nah. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah. Siapa yang ngajarin? Hah? Kapan saya ngajarinnya? Nyalahin orang. Emang amin pak? Enggak mungkin. Kelihatan bapaknya tipe-tipe suami istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan kameramen kita nih. Nah kalau ini mah tipe Fatimah, istri 4 satu rumah. Ulangi. Gaji. Oh bapak yang pakai ganteng kayak artis deh, saya doakan nambah rizki, insya Allah juga nambah gaji. Salat ala toha rasul, salatullah salam ala. Oh ibu yang kerudung biru, cantik manis kayak ulat bulu, saya doakan oh ibu bulan depan siap dimadu. Salah ya? Udah skip. Salatullah salam ala toha rasul, salatullah salam ala yasin habibillah. Ini enggak ada tepuk tangan. Jamaah. Alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.